selaku keynote speaker. Yang saya hormati Bapak Dr. Wijaya Kusuma MPD selaku narasumber dan juga para teman-temanku panitia pelaksana kegiatan webinar hari ini, serta Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir dalam webinar hari ini. Selamat siang semuanya Bapak dan Ibu. Selamat siang, Ibu. Semangat Bapak Sylvia. dan Ibu untuk mengikuti webinar hari ini. Belum ada suaranya sepertinya. Semangat, semangat. Ya. Di telinga saya belum kedengaran nih Pak Momon semangatnya. Mesti Semoga dibakar dulu semangatnya kayaknya Bu Sylvia. iya benar, benar Pak Momon. Semoga hari ini Bapak dan Ibu semangat untuk mengikuti webinar hari ini karena tema hari ini sangat-sangat menarik karena kita pasti banyak belum mengetahui tentang bagaimana sih penyusunan asesmen soal untuk peningkatan literasi dan juga numerasi. Perkenalkan, terlebih dahulu saya Sylvia Puspita. Saya adalah moderator hari ini akan memandu jalannya acara hari ini. Alhamdulillah hari ini Kamis 26 September 2024 kita diberikan kesehatan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam webinar hari ini yang bertema adalah penyusunan soal asesmen untuk peningkatan literasi dan numerasi peserta didik. Pelaksanaan webinar ini adalah dilaksanakan di komunitas pendidikan sawit 14 yang disingkat sebagai Kompas. Kita akan mulai dari pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu guru hebat, hari ini untuk rasa cinta tanah air kita, sebelum memulai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti akan dipimpin oleh Pak Hadi Kurniawan. Untuk Pak Hadi, dimohon untuk share screen untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Selesai. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Untuk acara selanjutnya, kita akan berdoa sebelum memulai acara kegiatan webinar hari ini agar webinar hari ini dapat berjalan lancar dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk berdoa akan dipimpin oleh Pak Ayatullah. Untuk Pak Ayatullah dipersilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini,
alangkah baiknya kita berdoa. Dan bagi Bapak Ibu yang beragama non-Islam, dipersilakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita bermunajat dan memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Allahumma hassil maqasidana wa hassil maqasidahum. Allahumma hassil maqasidana wa hassil maqasidahum. Allahumma hassil maqasidana wa hassil maqasidahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ayatullah yang telah memimpin doa untuk memulai acara kegiatan webinar hari ini. Untuk acara selanjutnya, hari ini kita sudah kehadiran Pak Momon dan juga narasumber kita, yaitu Pak Wijaya Kusuma, yang biasa dipanggil Om Jai. Nah, acara selanjutnya ini kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Momon Sulaiman selaku keynote speaker kita hari ini. Untuk Pak Momon dipersilakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih Bu Sylvia. Mohon cek dulu apakah suara saya cukup terdengar jelas, Ibu? Alhamdulillah Pak, terdengar. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, selamat pagi ya. Semangat pagi semua Pak Ibu. Juga salam sehat dan terus berkreasi untuk masa depan anak-anak kita. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Ibu Muktiati dan tim jajaran dari SD Duren Sawit 14 dengan kombelnya Kompas yang begitu intens ya melakukan kegiatan berbagi dengan yang lain. Mohon aplaus buat Bu Mukti dan kawan-kawan nih Ibu-ibu ya. Keren ya. Kemudian yang saya banggakan dan saya sangat hormati Pak Wijaya Kusuma. Ya. Terima kasih Pak Wijaya Kusuma atas kesediaan waktu, juga atas kesediaan berbagi ilmunya nih, dengan teman-teman kami melalui komunitas Kompas ini ya, komunitas belajar Kompas ini. Saya lihat juga banyak nih teman-teman lain dari berbagai wilayah ya, baik di lingkungan DKI Jakarta, mungkin ada juga dari teman-teman dari luar DKI Jakarta, dan ada juga dari jenjang SMP dan SMA. Terima kasih ya. Ini salah satu keuntungan dari webinar ini, di mana kita tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Mungkin dari teman-teman lain dari tempat lain bisa gabung. Ibu-ibu dan bapak semua, ini juga banyak teman-teman kepala sekolah, baik yang dari sekolah penggerak maupun non penggerak, dan mudah-mudahan ini menjadi ajang ya untuk diskusi, karena yakin yang hadir di sini pun sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang topik yang akan didiskusikan pada hari ini, gitu ya.
Ibu dan Bapak, saya tertarik dengan topik hari ini adalah menyusun tentang asesmen literasi dan numerasi ya. Nanti saya yakin dengan pengalaman Pak Wijaya, narasumber, cukup untuk menyirami ya kehausan kita akan perubahan-perubahan baik dalam sisi pengetahuan, baik dalam sisi keterampilan, dan mudah-mudahan jadi dapat diimplementasikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, seperti kita ketahui bahwa di satuan pendidikan atau di sekolah, terutama di jenjang SD, kemampuan dasar yang utama yang harus dicapai itu adalah literasi, numerasi, dan karakter. Ya. Nah, sejak kurikulum 2013 diberlakukan, kami dulu pernah melakukan yang namanya TKD, tes kemampuan dasar. Ya. Tes kemampuan dasar di dalamnya ada tadi tes membaca, menulis, berhitung. Waktu itu karakter belum dibahas. Ya. Nah, sejalan dengan kurikulum Merdeka, ternyata TKD-nya belakangan ini berubah menjadi uang, begitu ya. Jadi teman-teman semua memang sangat menunggu TKD gitu ya. Kalau dulu TKD itu tes kemampuan dasar, nah sekarang TKD-nya berubah menjadi sesuatu yang diharapkan. Namun demikian dengan adanya ANBK, kita akan mengukur, kita mengetahui sejauh mana peserta didik kita memiliki kemampuan-kemampuan dasar yang sangat penting itu gitu ya. Mungkin kita sering melihat bahwa anak-anak kita pintar membaca, pintar bercerita gitu ya, pintar berhitung. Tetapi sejauh mana kepintaran itu, pemahaman itu, mereka mampu nggak memecahkan masalah yang berkaitan dengan membaca? Mampu nggak mereka mengimplementasikan, memahami apa yang dibacanya dan apa yang dihitungnya di dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga ketika ada asesmen nasional berbasis komputer yang mengukur kompetensi dasar tadi literasi dan numerasi, banyak anak-anak kita ini yang mulai kewalahan, kedodoran gitu ya istilahnya. Apalagi ketika mulai menyimak, membaca item-item soal di literasi dan numerasi itu, soalnya begitu panjang, uraiannya begitu detail, nah anak-anak mulai bingung gitu ya. Nah, ini mungkin ke depan anak-anak dipahamkan tentang apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia hitung. Sehingga kalau mereka memahami, kemudian mereka menangkap artinya, dan insya Allah mereka akan mudah untuk mengimplementasikannya. Gitu ya. Mungkin ketika guru kelas 1 mengajarkan 2 tambah 3 itu 5, gitu ya. Dari mana 2, dari mana 5, dan 2 itu apa, 3 itu apa. Nah, ketika mereka ditanyakan punya kelereng 2, begitu kan, kemudian temannya meminjam 1, kemudian ada lagi yang menambah 4, jadi 5, itu kan menjadi pusing bagi anak-anak karena begitu kalimatnya menjadi lebih kompleks gitu. Nah, ini juga mungkin harus disadarkan bahwa kemampuan ini semakin hari semakin menjadi tuntutan kita bersama. Mungkin ketika Pak Menteri memaparkan hasil PISA anak-anak kita memang masih perlu ditingkatkan. Itu adalah salah satunya mungkin yang harus kita kejar, bahwa kemampuan literasi dan numerasi itu menjadi sangat penting. Dan alhamdulillah hari ini nanti Pak Wijaya Kusuma, terima kasih Pak, akan berbagi ilmu tersebut, dan saya berharap Bapak dan Ibu silahkan disimak ya. Saya yakin ini sangat penting ilmunya, dan yang paling penting adalah nanti mengambil makna apa yang literasi numerasi Bapak dan Ibu gurunya gitu ya, menangkap apa yang disampaikan oleh narasumber, kemudian nanti mengimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Karena bagaimanapun kuatnya dan hebohnya perubahan kurikulum, indikator utamanya adalah di kelas ya. Kurikulum di sana sini adalah penyempurnaan, tetapi di kelas kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada artinya gitu ya. Kurikulum melakukan perubahan. Maka itu apa yang kita peroleh di dalam diskusi siang ini
tentu muaranya adalah bagaimana kita mengimplementasikan hasil diskusi dalam webinar ini di dalam kelas masing-masing. Dan saya yakin ketika Kompas ini ya, komunitas belajar Kompas Durensawit ini memfasilitasi ini, mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi ibu-ibu semua, ditambah lagi dengan Pak Wijaya berkesempatan memiliki waktu dan ilmunya ya, mumpuni untuk kita bersama, kita pahami, jadi selamat melakukan webinar. Demikian Bu Sylvia, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang saya ingin menyemangati gitu ya. Dan mohon maaf saya tidak bisa bergabung sampai selesai karena kami di jam 13.25, 30 juga ada virtual meeting dengan Balai Besar Guru Penggerak. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Momon yang telah memberikan beberapa bimbingan dan arahan untuk kita untuk webinar hari ini, di mana salah satu tuntunan profesionalisme guru adalah bagaimana kita bisa menyusun asesmen tentang literasi dan numerasi yang bisa berorientasi high order thinking skill yang berkualitas untuk peserta didik kita. Makanya tujuan Kompas mengadakan ini adalah meningkatkan kapasitas guru dalam menunjang profesionalisme guru dalam menyusun asesmen untuk peningkatan literasi dan numerasi. Untuk sekolah dasar, SMP maupun juga SMA, yang nanti akan dipaparkan materinya oleh Pak Wijaya Kusuma. Untuk acara selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu adalah pemberian materi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Wijaya Kusuma. Pak Wijaya Kusuma, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Alhamdulillah. Benar, Bapak. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Om Jai berdoa semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Siang hari ini saya diminta oleh sahabat saya Bu Ewi untuk menyampaikan materi tentang strategi penyusunan soal asesmen yang efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi murid-murid sekolah dasar. Walaupun saya lihat tadi ada juga rekan-rekan guru yang mengajar di SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini bisa juga digunakan nanti di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin-kawin. Nah, jadi perkenalkan diri saya dulu. Nama asli Dr. Wijaya Kusuma MPD, biasa disapa Om Jai. Jadi kalau teman-teman ketemu saya di jalan, Om Jai ya. Tapi karena sekarang saya udah punya cucu, sering dikasih disapanya kakek Jai ya. Jadi karena udah resmi punya cucu. Teman-teman, ini waktunya memang waktu jam tidur siang ya. Jam orang lagi ngantuk-ngantuknya nih, apalagi barusan Om Jai makan soto ayam. Waduh, nikmatnya luar biasa makan soto. Habis itu pengennya udah tidur siang aja nih. Izin panitia, saya share screen materi saya, mudah-mudahan bisa dibaca oleh teman-teman. Kelihatan ya materinya. Maklumlah, kadang-kadang kalau kita pakai webinar itu tergantung jaringan internetnya. Kalau jaringannya internet bagus, ya aman. Tapi kalau jaringan internetnya pas jelek ya kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan jelas nih.
Sudah, Pak. Bagus ya? Nah, berarti internetnya Sudah. bagus nih. Alhamdulillah. Paparannya sudah muncul, bagus. Bagus ya. Ya, saya sengaja ngambil dari belakang dulu, pengen tahu kelihatan nggak gitu. Ternyata bagus juga. Jadi, teman-teman semua, materi ini sudah saya upload ke internet, ke Kompasiana. Ya, jadi teman-teman nanti ketik aja di Google strategi meningkatkan nilai literasi dan numerasi di sekolah dasar itu udah dapat itu langsung. Alhamdulillah udah dibaca hampir 1.000 orang. Ya, mudah-mudahan setelah ini makin banyak lagi yang baca. Jadi Bapak Ibu, selain saya menjadi guru di SMP Lab School Jakarta, saya juga menjadi pengurus PGRI, tepatnya di Dewan Eksekutif Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. Saya juga Sekjen Ikatan Guru Informatika PGRI. Nah, jadi teman-teman, kami ada gawean besar nih, ada pekerjaan besar nanti tanggal 30 Oktober sampai 3 November untuk mengadakan Olimpiade TIK dan Informatika di SBSD Serpong, Tangerang. Ya, jadi teman-teman yang murid-muridnya pengen ikut Olimpiade, bisa nanti gabung di kegiatan Olimpiade. Ya, materi siang hari ini adalah strategi penyusunan soal asesmen yang efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi murid di sekolah dasar. Jadi materi ini sering saya sampaikan kepada teman-teman guru dari Aceh sampai Papua, dari semua jenjang, terutama yang sekolahnya, rapot pendidikannya masih berwarna merah. Jadi saya sering diminta untuk memberikan motivasi pada teman-teman guru di seluruh Indonesia yang sekolahnya masih rapot pendidikannya belum begitu baik. Nah, selain aktif di APKS, saya juga aktif di Siberkreasi, bidang pengetahuan. Teman-teman nanti bisa bertanya kepada saya di nomor cantik 0815 915 5515. Karena nanti akan ada hadiah berupa buku yang Om Jai kirim kepada teman-teman guru yang bisa menjawab pertanyaan Om Jai. Oh. Ya, ingat nih nomor cantik nih 0815 915 5515. Email Om Jai wijayalab@gmail.com, Instagram dan TikTok Om Jai di Wijaya Labs, dan blog Om Jai, blog pribadi di wijayalabs.com. Nah, materi hari ini adalah strategi meningkatkan literasi dan numerasi. Literasi itu mencakup kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan teks. Ya, sementara numerasi berfokus pada kemampuan memahami dan menggunakan konsep matematika. Jadi kalau literasi itu dengan kata-kata, numerasi dengan angka-angka. Nah, dan ini Om Jai dapatkan ilmunya ketika mendapatkan beasiswa dari Kemdikbud. Waktu itu Om Jai menang inovasi pembelajaran tahun 2017. Lalu tahun 2019 kami ada 50 orang guru-guru Indonesia berangkat ke negeri pandai yang lucu, negeri Cina, Tiongkok. Di sana kami ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA yang ada di negara Cina. Dan di sana kita dapat pengetahuan tambahan mengenai Sains, Teknologi, Engineering, and Matematika, STEM. Keterampilan yang paling esensial diajarkan di Cina sehingga nilai PISA-nya bagus itu
adalah keterampilan literasi dan numerasi. Nah, pengalaman itu yang ingin Om Jai bagikan pada teman-teman di sini yang hadir dalam kegiatan webinar di komunitas belajar Kompas. Kebetulan tadi saya lihat ada teman saya, ya Dedi, yang ikut ke Cina bergabung di sini. Teman-teman, bagaimana kita memahami karakteristik murid sekolah dasar? Bocor nih. Gimana kita memahami ya, karakteristik murid-murid di sekolah dasar? Jadi kadang-kadang teman-teman tuh suka bingung membedakan murid sama siswa ya. Kalau murid itu di TK sama di SD, makanya ada namanya murid SD, murid TK. Kalau siswa itu di SMP, di SMA, itu namanya siswa. Kalau di perguruan tinggi namanya mahasiswa. Nah, gitu bedanya ya. Ini saya dapat ilmunya dari Prof. Ana Suhaena yang jadi penasehat PGRI. Teman-teman, sebelum menyusun soal, penting untuk memahami karakteristik murid sekolah dasar. Apa sih karakteristik murid sekolah dasar? Biasanya anak-anak sekolah dasar itu memiliki rentang perhatian yang pendek. Ya, namanya masih anak-anak, belum usia remaja. Cara berpikir yang konkret dan tingkat pemahaman yang bervariasi. Makanya kalau kita lihat di media sosial, ada seorang ibu ketika pandemi COVID-19 itu ngajarin anaknya menghafal Pancasila. Ternyata susahnya minta ampun gitu. Sampai ibunya darah tinggi dan membuat kita akhirnya ketawa gitu. Ternyata tidak mudah jadi guru. Ya, untuk anak-anak yang level murid-murid sekolah dasar. Oleh karena itu, soal yang disusun harus menarik, ya, relevan, dan kemudian sesuai dengan tingkat perkembangan murid-murid ya di sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu guru, jangan membuat soal yang tidak dipahami oleh murid. Nanti akan Om Jai ajarin nih bagaimana teknik membuat soal ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang mudah dipahami murid sekolah dasar. Semoga waktunya cukup ya. Nanti moderator tolong diingetin kalau waktunya udah mau habis. Nah, yang kedua, kita harus punya prinsip di dalam penyusunan soal yang efektif. Soal itu harus disusun yang berhubungan langsung dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Makanya nih sekarang kita harus memastikan materi yang disampaikan itu sesuai dengan capaian pembelajaran. Pastikan bahwa setiap soal mencerminkan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Karena hal ini penting supaya materi yang diujikan sesuai dengan kurikulum yang diberikan kepada murid. Pengalaman Om Jai berguru di sekolah-sekolah Cina, itu guru-guru di sana hampir 2 jam dia mengajar tidak pernah duduk. Dan setiap kelas diisi oleh 50 orang murid. Bayangin ya, satu kelasnya 50 murid. Tapi selama 2 jam dia ngajar, dari jam 8 sampai jam 10, itu gurunya tidak duduk, ya, berdiri mengelilingi siswa, benar-benar jadi fasilitator, dan semua anaknya aktif, semua muridnya aktif. Nah, hal inilah yang Om Jai pelajari langsung, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan dan sekaligus menantang. Nah, ini yang Om Jai dapat pulang dari negeri Cina. Lalu yang berikutnya adalah prinsip variasi tipe soal. Ya, penyusunan soal yang efektif. Gunakan berbagai tipe soal seperti pilihan ganda, isian singkat, dan soal terbuka. Variasi ini tidak hanya menjaga minat siswa, tetapi juga memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap permainan murid-murid kita. Ya, makanya kalau kita lihat tuh murid-murid di Cina, nah ini contohnya ya. Kalau di sana seragam pramukanya berbeda sama kita ya, dia seragam pramukanya
pakai kacunya merah, terus pakai kayak jaket gitu. Nah, teman-teman juga harus mengenal lebih dekat bentuk-bentuk soal asesmen kompetisi minimum AKM sekolah dasar yang ada di website Kemdikbud. Ya, di website Kemdikbud itu linknya ada di materi saya di sini. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal klik nih linknya, ya, nanti dapat. Nah, di sana teman-teman akan bisa melihat bagaimana contoh-contoh AKM itu diberikan. Mudah-mudahan jelas ya suara saya ya. Ibu moderator, Jelas, Pak. suara Jelas, saya Pak. bisa terdengar dengan Jelas, baik Pak. ya? Ya, baik. Jelas. Kalau kurang jelas kasih tahu aja ya, maklum nih. Internetnya kadang-kadang tidak stabil. Yang berikutnya mengenai penyusunan berdasarkan taksonomi Bloom. Buat teman-teman yang lulusan dari S1 IKIP Jakarta pasti sudah tahu apa itu taksonomi Bloom. Ya, dimulai dari remember. Ingat-ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Ingat gak lagu-lagu itu? Saya cinta itu I love you. Wah. Jadi sampai ke create mencipta itu tidak mudah. Oleh karena itu gunakan taksonomi Bloom untuk menyusun soal dari tingkat dasar yang berupa pengetahuan hingga tingkat yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Ya, itu yang disebut dengan evaluasi. Misalnya, mulai dengan soal yang menguji fakta dasar dan berlanjut ke soal yang meminta siswa untuk menganalisis atau mengevaluasi. Ya, nanti Om Jaya kasih contoh-contoh tuh soal yang menguji fakta dasar dan berlanjut. Yang ketiga, strategi penyusunan soal literasi. Apa sih strateginya? Nah, ini saya belajar dari Ibu Emi Sudarwati, juara Nobel 2016. Beliau itu setiap tahun mengadakan lomba menulis dan menerbitkan buku di Taman Bacaan TBM Kinanti. Beliau selalu mengadakan lomba untuk memicu dan memacu para guru untuk menulis. Dan bukan hanya guru, tapi juga murid-muridnya. Karena kita harus tahu bahwa pemahaman bacaan di sekolah dasar itu masih sangat rendah. Ini terbukti dari hasil PISA kita yang belum menggembirakan. Oleh karena itu, buat soal yang meminta murid SD untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Nah, kalau di situ kan ada kelas tinggi, kelas rendah. Biasanya kelas rendah itu 1, 2, 3, kelas tingginya 4, 5, 6 ya. Ya, koreksi kalau saya salah. Misalnya, apa tema utama dari cerita ini? Atau sebutkan 3 karakter dalam cerita dan peran mereka. Ya, contoh, waktu SD kita pernah mendengar cerita atau dongeng seorang nenek bertemu dengan ikan gabus yang baik hati. Pada suatu hari, seorang nenek bertemu dengan ikan lele yang sedang mengalami kekeringan air di tambak dekat balai desa. Lele itu meminta tolong kepada seorang nenek yang melewati balai desa. Nenek, tolong saya, Nek. Neneknya bingung melihat ada lele, ikan lele bisa ngomong. Ada apa, Le? Wah, ada apa ikan lele maksudnya? Saya tidak ada air. Saya tidak bisa berenang. Airnya surut. Bisakah nenek membantu saya? Akhirnya dibantulah lele itu dan akhirnya bisa hidup kembali. Nah, lele itu kemudian memberikan hadiah kepada sang nenek. Hadiahnya berupa rumah yang megah. Wow. Nah, itu
Apa tema utama dari cerita itu? Temanya adalah lele. Masih ingat nggak waktu SD? Lele baik hati bertemu dengan nenek baik hati. Oh. Saya sih belum ya, Pak. Masih ingat nggak ceritanya tuh? Itu udah lama banget tuh. Saya Wewi kayaknya deh, Wewi. lulus SD tahun 84. Saya belum Udah lama lahir. banget tuh ya. Ya, jadi gitu. Ini ada apa di chat apa nih? Terima kasih Pak Momon. Oh iya Pak Momon, makasih banyak ya Pak Momon. Pimpinan saya. Kita lanjut ya. Lalu kita menganalisis teks. Tanyakan kepada murid atau siswa untuk menjelaskan makna dari frasa tertentu. Misal tadi cerita dongeng nenek yang baik hati dengan lele yang ajaib. Oh ya. Atau memberikan opini mereka tentang karakter dalam cerita. Oh, ternyata dalam cerita itu ada seorang nenek menolong seekor ikan lele yang ada di jalan. Dan lele itu akhirnya ditolong oleh nenek dan akhirnya bisa berenang lagi. Gitu ya. Hal ini tentu mendorong siswa untuk berpikir kritis. Kok bisa ya ada lele di jalan? Dan bisa juga kenapa ketemu nenek yang baik hati. Nah kan anaknya jadi kritis tuh dia. Oh ternyata ceritanya ini ada di zaman Om J waktu masih SD. Nggak tahu sekarang ceritanya masih ada nggak tuh di sekolah dasar. Nah, karena itulah Om J setiap tahun suka mengadakan lomba menulis di blog. Ya, karena julukan Om J kan gelarnya guru besar blogger Indonesia. Bikin lomba blog, undang sponsor, dan minta guru-guru untuk menjadi pesertanya. Nah, tahun ini kita bikin untuk murid. Ya, jadi teman-teman ajak tuh muridnya ikut lomba Olimpiade TIK dan Informatika Nasional. Salah satunya lomba menulis di blog. Bikinnya di mana? Boleh di Kompasiana, boleh di blogger.com, boleh di WordPress, boleh di mana-mana tempat yang bisa digunakan untuk membuat blog pribadi. Banyak ya. Nanti kirim ke panitia, siapa tahu menjadi juaranya. Nah, berikutnya ya, mana nih? Benar ya? Nah, ini soal kritis. Jadi di dalam soal-soal kritis dan kreatif, Bapak Ibu tuh harus mampu mendorong siswa untuk membuat kalimat atau paragraf berdasarkan tema tertentu. Nah, biasanya tema-tema itu ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya, tulislah 2 kalimat yang menggambarkan perasaan tokoh utama dalam cerita. Tokoh utama tadi kan adalah nenek yang baik hati. Ketemu lele ajaib. Nah, neneknya kemudian diberikan rumah yang bagus, yang baik oleh lele ajaib. Nah, itu adalah menggambarkan perasaan si nenek yang senang setelah menolong ikan lele. Nah, berikutnya adalah keempat, strategi penyusunan soal numerasi. Di dalam membuat soal kontekstual yang berhubungan dengan dunia nyata, teman-teman guru di sekolah dasar sebaiknya membuat soal yang berkaitan dengan situasi sehari-hari. Misalnya, ini sekarang yang lagi di sekolah-sekolah itu jajan di kantin ya, jajan di kantin sekolah. Misalnya, si Budi dikasih uang jajan oleh ibunya sebesar Rp5.000. Budi membeli nasi kuning di sekolah seharga Rp3. Berapakah kembaliannya? Kan bisa gitu kan? Ya, kembaliannya 2.000 lah. Anak-anak pasti bisa jawab. Nah, atau misalnya,
Jika kamu memiliki 3 apel, teman kamu memberikan 2 apel lagi, berapa jumlah apel yang kamu miliki sekarang? Ya. Tentu kalau anak-anak yang matematikanya bagus, logikanya jalan, mereka akan menjawab 5. 2 tambah 3 jadi 5. Tetapi buat murid-murid yang mungkin bocor. Ya, udah di mute panitia. Jadi dia kalau dipukul sama Ustaznya diam ya. Jadi hukumannya masih bocor, Bu Sri. Bu Sri bocor, Bu Sri. Jadi kalau anak-anak matematikanya itu bagus, dia akan langsung berpikir, oh iya 3 apel ditambah 2 apel jadi 5 gitu. Nah, inilah yang kemampuan-kemampuan yang berpikir sederhana, hitung-hitungan sederhana sudah harus kita berikan dari mereka di kelas rendah dan nanti implementasinya di kelas tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan bisa mengajar dengan alat bantu. Ya, dulu waktu saya SD ada namanya Pak Guru namanya Pak Abdul Majid. Sabar banget. Karena Om Jai ini termasuk murid yang cengeng. Jadi kalau mamanya atau ibunya pergi, itu Om Jai ikut pergi gitu. Maunya didampingi sama ibunya terus. Gitu. Nah, itulah tipe Om Jai waktu jadi murid SD. Nah, sekarang mengapa kita perlu menggunakan alat bantu? Mengapa alat bantu itu penting? Penggunaan alat bantu itu digunakan ya misalnya grafik atau tabel untuk membantu siswa atau murid memahami data yang ada. Dengan adanya grafik, dengan adanya tabel, biasanya anak-anak lebih paham. Ya, misalnya, lihat tabel berikut ini. Berapa jumlah siswa yang menyukai olahraga sepak bola? Atau mungkin kalau kita lihat gambar, berapa jumlah murid Om Jai yang ikut hadir dalam merayakan ulang tahun Om Jai? Kita hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata ada 9 anak. Anak SMP yang memberikan kejutan kepada Om Jai. Apa kejutannya? Memberikan hadiah ulang tahun di saat Om Jai lahir ke dunia. Oh, tanggal berapa? 28 Oktober. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat ya, 28 Oktober Sumpah Pemuda bertepatan dengan kelahiran Om Jai, guru blogger Indonesia. Nah, berikutnya, slide berikutnya. Om Jai, tadi ada yang nanya nih dari Bu Boleh. Imas. Silakan Bu Imas, nanya aja langsung. Uh-uh. Boleh dipotong biar nggak ngantuk. Tanya alat bantu itu termasuk gambar atau tidak? Om Jai. Nah, pertanyaan yang bagus. Alat bantu itu bisa termasuk gambar, barang, apapun yang ada di sekitar kita. Contoh, film Laskar Pelangi. Udah pada nonton belum film Laskar Pelangi? Udah. Nah, di film Laskar Pelangi, Ibu Muslimah menggunakan alat bantu apa namanya? Alam. Ya, pelangi. Pada saat habis ada hujan, terus ada pelangi. Nah, Ibu Muslimah langsung memberikan alat bantu pelangi. Belajar yang tadinya di kelas langsung diubah menjadi di luar kelas. Nah, itu contoh. Ya, bagaimana Ibu Muslimah mengajarkan kepada murid-muridnya sehingga semua muridnya itu pinter-pinter, termasuk Andrea Hirata. Gitu ya? Terjawab? Bu Imas, bagaimana terjawab atau tidak Bu Imas? Bu Imas terjawab? Ya, kalau terjawab, iya bilang ya. Kadang-kadang dalam webinar itu kita ibu-ibu termasuk orang yang suka multitasking. Sambil dengerin Om Jai ngomong, dia ngerjakan yang lain. Ya, itu namanya multitasking. Kalau di rumah sambil memasak, mencuci, terus apalagi menyetrika, terus mendengarkan webinar. Nah, itu pinternya ibu-ibu tuh, namanya multitasking. Ya. Lanjut ya. Bu moderator boleh lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Sekarang
variasi tingkat kesulitannya. Di dalam menyusun soal, kita tentu mengalami yang namanya tingkat kesulitan. Dan tingkat kesulitan ini biasanya bervariasi. Tergantung dari kondisi sekolahnya masing-masing, ya enggak? Sekolah di kota akan berbeda dengan sekolah yang ada di desa. Oleh karena itu, Om Jai sarankan mulailah membuat soal dari soal yang dasar hingga soal yang lebih kompleks. Sehingga semua siswa dapat terlibat dan merasa tertantang. Nah, nanti akan Om Jai kasih kabar bagaimana teknik membuat soalnya. Lanjut slide berikutnya. Yang kelima, penilaian dan umpan balik. Waduh, udah langsung ke 6 aja. Di dalam umpan balik yang konstruktif, sangat penting untuk perkembangan siswa. Jadi nanti umpan balik itu bisa jadi teman sejawat, pimpinan sekolah, murid-murid di kelas, ya, atau mungkin dari orang tua murid. Setelah asesmen atau penilaian, berikan penjelasan tentang jawaban yang benar atau salah. Ya. Lalu diskusikan kesalahan umum yang dibuat siswa atau murid dan berikan tips untuk perbaikan di masa depan. Hal ini tidak hanya membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga mendorong mereka untuk belajar dari kesalahan. Jadi itu yang Om Jai temukan. Ya. Penilaian dan umpan balik itu sangat penting untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Yang keenam, evaluasi dan refleksi. Ya. Sewaktu Prof. Eko Indrajit ulang tahun di Gedung Guru Indonesia dirayakan, beliau menyampaikan begini. Evaluasi dan refleksi itu penting dalam sebuah pembelajaran, Om Jai. Oleh karena itu, seorang guru harus melakukan refleksi. Ya. Alhamdulillah ya, jumlah nambah terus jadi 82 ini. Peserta ya. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya. Beliau mengatakan refleksi. Makanya kalau teman-teman sudah pernah ikut, wah hilang 1. Jadi 81. Pernah ikut program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, pasti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat refleksi. Dengan refleksi itulah kita melakukan yang namanya evaluasi, ya, terhadap efektivitas soal yang telah disusun. Kemudian ada sebuah pertanyaan. Apakah soal tersebut berhasil mengukur kompetensi literasi dan numerasi siswa? Kalau jawabannya bisa, lanjut. Tapi kalau ternyata jawabannya belum bisa, berarti soalnya harus diperbaiki. Oleh karenanya, minta umpan balik dari murid, dari siswa, tentang soal yang mereka anggap menarik atau sulit. Soalnya bagaimana anak-anak? Sulit. Sulitnya di mana? Ini loh Bu. Ini loh Pak. Nanti anak-anak dia akan curhat. Nah, evaluasi ini dapat membantu guru dalam menyusun soal yang lebih baik di masa mendatang. Nah, ini ilmu yang Om Jai dapat nih dari Prof. Eko. Ya. Lalu, bagaimana sih cara meningkatkan nilai literasi dan numerasi di sekolah kita? Terutama yang rapat pendidikannya masih belum baik. Ya. Coba teman-teman lihat gambar. Teman-teman memilih wortel yang gede di bawah atau daunnya yang gede di atas. Sementara wortelnya kecil. Pilih yang mana? Yang di bawah apa yang daunnya besar di atas? Kiri apa yang kanan? Yang wortelnya besar. Yang wortelnya besar. Karena yang dimakan itu adalah wortelnya, bukan daunnya. Benar nggak? Benar. Nah, benar. Ini pada ngantuk nih. Cuma Ibu moderator aja yang jawab nih. Jadi, oke. Ya, teman-teman kalau mau ngomong aja ya. Tapi jangan sampai noise kayak tadi bocor.
pendidikan dasar merupakan fondasi penting bagi perkembangan kemampuan literasi dan numerasi anak. Oleh karena itu, keterampilan ini sangat krusial untuk membantu anak memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa nilai literasi dan numerasi murid yang harus kita tingkatkan. Nah, berikut, mudah-mudahan terbaca. Yang pertama adalah membaca buku secara teratur. Jadi ketika Om Jai selama 21 hari belajar di negeri Pandai yang lucu, negeri Cina, ya Tiongkok, itu Om Jai nulis tiap hari di blog. Ya, tiap hari nulis. Sampai teman-teman tuh kalau mau bikin laporan nyontek di blog Om Jai. Gile Om Jai, udah jadi tetap tayang. Ya alhamdulillah sih internet di Cina, ya walaupun nggak ada Google, lancar gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan dan membuat kita akhirnya senang baca? Ya, jadi kegiatan membaca ini harus ditularkan kepada anak-anak kita. Ya, gimana anak-anak mau senang baca kalau gurunya juga nggak senang baca? Jadi teman-teman harus kasih teladan. Nah, di zaman sekarang mungkin anak-anak kita akan terbiasa membaca buku-buku yang bentuknya e-book, ya, bukan bentuknya cetak. Karena memang generasi Z ini dia lebih senang yang sifatnya digital lewat handphone mereka. Nah, namun demikian kegiatan membaca itu penting. Ajak anak untuk membaca buku setiap hari. Pilih buku yang sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan mereka. Jadi di pojokan-pojokan kelas tuh taruhlah buku-buku dia supaya anak senang baca di perpustakaan, ya di rumah atau di mana-mana yang akhirnya mereka senang baca. Nah, kalau saya dulu waktu kecil, ayah dan ibu saya senang beliin majalah Bobo. Ya, Bobo masih ada tuh sekarang. Di majalah Bobo itu saya banyak cerita Paman Gober, ya, terus Paman Gembul dan cerita-cerita lucu lainnya. Nah, lalu kemudian adakah yang namanya diskusi buku? Setelah membaca, ajak anak berdiskusi tentang isi buku. Misalnya, ternyata buku Om J berburu ilmu di negeri Pandai yang lucu bagus ya. Udah punya bukunya belum? Nah, belum. Nah, segera pesen ya. Ya itu cara saya tuh promosi buku gitu. Nggak terasa udah 10.000 buku laku. Ya kalau mau pesen boleh nanti. Ya nanti Om J cetak ulang. Ini udah cetakan yang ke-10 kayaknya. Dari membaca buku nanti diskusi kita sama anak-anak kita. Apa buku yang kamu baca? Oh, baru aja saya membaca buku Om Jai. Judulnya Berburu Ilmu di Negeri Pandai yang Lucu. Ternyata selama di negeri Cina itu Om Jai banyak menulis kisah-kisah, ya, tentang sejarah di Cina, tentang bagaimana Cina belajar. Makanya ada dulu nasihat dari guru ngaji Om Jai, belajarlah sampai negeri Cina. Oh, ternyata memang Cina itu sekarang udah mengalahkan Amerika Serikat. Oh. Apa aja ada, sampai dia bisa meniru HP yang merek Apple. Oh. Kesalahan Amerika adalah membuat pabrik Apple di negara Tiongkok. Akhirnya ditiru teknologinya habis sama mereka. Akhirnya keluarlah yang namanya Vivo, OVO, ya, merek-merek Cina yang harganya murah. Ya, jadi gitu, diskusi, tanya pendapat anak-anak dengan cerita itu. Nah, itu akan terjadi kalau Bapak Ibu membaca. Ya. Kalau bapaknya, ibunya nggak baca, ya anaknya juga ngikut, bapak juga nggak baca, ibu juga kagak baca, saya juga ngapain baca, kan gitu kan kalau anak-anak sekarang. Jadi dia lebih seneng contoh. Nah, berikutnya, yang kedua, penggunaan media digital. Sekarang semua serba digitalisasi. Jadi kita perlu yang namanya penggunaan media digital. Cepet banget ininya, toto udah ketiga aja. Aduh, nah ini ya. Di situ kita menemukan apa yang disebut dengan aplikasi edukasi.
Manfaatkan aplikasi edukasi yang tersedia untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Di sana banyak aplikasi yang menawarkan permainan interaktif yang mendidik untuk murid-murid kita. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dicoba aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk murid-murid sekolah dasar. Yang kedua, video pembelajaran. Gunakan video pembelajaran dari platform pendidikan yang dapat menarik minat anak dan menjelaskan konsep dengan cara-cara yang menyenangkan. Makanya kita di Ikatan Guru TIK PGRI itu sering menyelenggarakan acara yang namanya Public Speaking for Teacher. Satu ketika Ibu Dr. Nugraheni memberikan materi etika digital guru dalam era media sosial. Keren nih, ya. Kalau teman-teman mau ikut, tiap hari Jumat malam Sabtu, catat habis sholat Isya jam 19.30. Ada 20 orang narasumber itu memberikan materi tentang bagaimana berbicara di depan publik, terutama menggunakan media digital. Kita alhamdulillah sudah habis, semalam ditutup sama Prof. Eko tentang persuasif. Nanti kita akan buka lagi di gelombang 9. Nanti daftar ya. Teman-teman, sertifikatnya 40 jam bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan masuk aplikasi PMM. Yang ketiga, permainan edukatif. Jadi di situ ada permainan kata, ada permainan angka. Ya. Permainan seperti Scrabble atau Google dapat membantu anak belajar kosakata baru sambil bersenang-senang. Ya, pakai puzzle-puzzle juga boleh. Ya. Nah, kalau teman-teman bisa bikin sendiri, keren tuh. Jadi waktu Om Jay menang Nobel tahun 2017, Om Jay waktu itu membuat buku digital. Ya, satu buku kisah fantasi, yang kedua buku kisah nyata ya, satu kisah fantasi, satu kisah nyata. Buku itu kemudian dibuat di dalam bentuk cetak dan bentuk digital. Wah, karena inovasi yang Om Jay lakukan, akhirnya menang tuh. Dapat hadiah ke Cina, dapat uang 21 juta, dapat laptop, wow, dapat macam-macam deh. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman ikut nih GTK Guru Hebat. Ya, guru inovatif. Hadiahnya lumayan. Menurut Ibu Ritawati itu, Om, hadiahnya luar biasa, Om. Ya, banyak teman-teman yang ikut di kelas belajar menulis PGRI menjadi guru inspiratif. Salah satunya Ibu Ritawati. Nah, yang kedua permainan angka. Gunakan permainan seperti bingo, ya, angka atau puzzle matematika untuk melatih keterampilan numerasi. Nah, ini bisa kita bikin ya, Bapak Ibu. Jadi nggak harus yang sudah jadi, tapi Bapak Ibu bisa bikin ya tentang permainan angka-angka ini. Lihat di internet, nanti banyak sih contoh-contohnya. Berikutnya, yang keempat, membuat lingkungan belajar yang mendukung. Nah, apa aja? Misalnya ada ruang baca, ya. Kemudian ada kegiatan keluarga. Kalau di Lab School, alhamdulillah ada perpustakaan ya. Ini saya sekarang lagi di perpustakaan nih, ya tempatnya enak, ya buat baca-baca, buat diskusi, belajar kelompok. Kalau di sekolah Bapak Ibu belum ada, ya gunakan taman-taman yang adem, ya tambahan hijau, ya. Makanya pohon-pohon jangan ditebang. Ya, pohon-pohon rindang itu bagus untuk anak-anak murid belajar kelompok. Lalu ada kegiatan keluarga, libatkan seluruh anggota keluarga dalam kegiatan membaca, menghitung. Misalnya saat belanja di supermarket, nah ajak anak-anaknya suruh ngitung. Ya sekaligus praktek matematika. Nah, kami di Lab School sekarang udah ada tambahan baru nih 2 nih. Lab School Jakarta di Rawamangun, Lab School Kebayoran Jakarta Selatan, Lab School Cibubur di Bekasi, Lab School Cirende di daerah Banten, ya. Daerah Lebak Bulus ke sana. Nanti ada Lab School Bintaro dan Lab School Ciracas nih, ada 2 lagi. Ya, jadi gitu lingkungan belajar yang mendukung. Teman-teman yang Om Jay sayangi dan banggakan, mudah-mudahan nggak ngantuk. Yang kelima adalah pelatihan dan pendampingan. Waktu Om Jay punya anak masih sekolah dasar, Intan dan Berlian, ya sekarang mereka udah pada gede-gede ya. Intan udah punya anak, kerja di Traveloka, Berlian bentar lagi jadi sarjana hukum di Unisba, Bandung. Kami sebagai orang tua itu melakukan namanya bimbingan belajar. Jadi Om Jay itu benar-benar ngajarin anak
ya. Jika diperlukan, daftar anak ke bimbingan belajar. Jadi karena waktu itu Om J kurang berhasil, maka terpaksa Om J meminta Intan dan Berlian itu ikut bimbingan belajar. Satu ketika Berlian nangis pulang dari sekolah. Kenapa Berlian nangis? Ayah, yang diajarin ayah semalam salah semua. Bu guru ngasih nilainya 0. Loh, kaget saya. Emang kenapa? Ternyata yang ayah ajarin salah semua. Oh, jadi ternyata saya ada kesalahan konsep. Jadi zaman saya waktu belajar di Fakultas Teknik, dengan matematika di sekolah dasar ternyata udah lebih canggih sekolah dasar. Ya. Akhirnya saya memberikan bimbingan belajar kepada pakarnya, pada ahlinya. Alhamdulillah, Intan Berlian akhirnya matematikanya bagus-bagus terus. Nah, pendampingan orang tua itu juga penting. Luangkan waktu untuk membantu anak mengerjakan tugas sekolah. Ya, kemudian berikan penjelasan yang lebih mendalam tentang materi yang sulit. Memang ada kadang-kadang, jujur ya, saya walaupun saya sudah bergelar doktor, ketika ada anak murid SD nanya, itu belum tentu pertanyaan saya bisa jawab loh. Karena banyak hal-hal yang mungkin saya tidak dapatkan waktu saya menjadi murid SD. Karena murid SD sekarang kan canggih-canggih ya Bu ya. Pak ya. Makanya saya salut banget sama teman-teman yang mengajar di sekolah dasar. Kenapa saya bilang salut? Karena dia mengajarkan beberapa mata pelajaran. Matematika dia ngajar, IPA dia ngajar, Bahasa Indonesia dia ngajar, IPS dia ngajar, ya kan? Kalau saya kan di SMP kalau ngajar informatika, ya ngajar informatika aja, nggak ngajar yang lain gitu. Makanya saya salut sama teman-teman guru SD. Tepuk tangan buat guru SD. Mana tepok-tepoknya? Ayo. Nah, ini salut ya buat guru SD. Makanya saya termasuk ayah paling kaya karena anaknya Intan dan Berlian, Bu. Intan dapat, Berlian dapat ya. Permata yang paling mahal. Jadi rencana itu Bapak Ibu, saya pengen punya anak tuh 6. Intan, Berlian, Permata, Mutiara. Kalau punya anak laki saya kasih nama Zamrud. Tuh. Anak ke-6, kalau saya nggak sampai pakai sarung, itu saya kasih nama Batu Akik. Oh. Intan, Berlian, Permata, Mutiara, Zamrud. Yang ke-6 Batu Akik. Nah. Bapak Ibu kalau mau ketawa, ketawa aja. Ketawa tidak dilarang. Ya, Bapak Ibu, sekarang berikutnya. Ke-6, integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, integrasi itu misalnya menghitung dalam kegiatan sehari-hari. Ajak anak menghitung barang-barang saat berbelanja, ya di supermarket, di pasar, atau menghitung langkah saat berjalan. Ya, misalnya Bapak Ibu ngajak anak ke masjid. Coba hitung langkahnya, kamu berangkat ke masjid berapa langkah? 300 langkah Bunda, bagus. Berarti kalau pulang pergi berapa langkah? 600 langkah Bunda, bagus. Nah, itu. Makanya bersyukurlah kepada teman-teman yang rumahnya jauh dari masjid. Karena langkahnya lebih banyak, pahalanya juga lebih banyak mengalir. Ya. Nah, kalau yang dekat rumah, pahalanya sedikit karena langkahnya juga sedikit. Yang kedua, membaca label dan iklan. Ya. 97 orang, 3 orang lagi 100 nih. Ayo teman-teman, sebarin biar jadi 100. Ya. Ajak anak membaca label makanan atau iklan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Terutama keterampilan literasi dengan cara-cara yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, ini penting. Ya. Pernah suatu ketika anak Om J Berlian disuruh mamanya beli ke warung, beli gula pasir. Gula pasir 1 kilo saat itu harganya 7.000. Mamanya ngasih uang 10.000. Harusnya kembaliannya kan 3.000. Tetapi karena Berlian anaknya polos dan tukang dagangnya juga lupa, dikasihlah uang kembalian 5.000. Berarti lebih berapa tuh? Lebih 2.000. Terus mamanya bilang, Berlian, tolong sampaikan ke encik toko. Kembaliannya kelebihan 2.000. Harusnya bukan 5.000, tapi 3.000. Nah, karena Berlian adalah anak yang jujur, anak kedua Om J, baliklah ke toko si encik. Ci,
Kata mama, kembaliannya kelebihan. Harusnya kembaliannya 3.000, Enci ngasihnya 5.000. Wah, kamu benar-benar anak yang jujur. Nih Enci kasih roti, akhirnya si Enci ngasih roti, berlian kembaliannya jadi 3.000. Wah, seneng banget. Akibat jujur dapat hadiah roti dari Enci. Nah, hal-hal seperti itu bagus buat anak-anak kita. Dia bisa melakukan pembelajaran. Nah, sekarang beliau masuk fakultas hukum. Nggak tahu hukum rimba apa hukum alam, nggak tahu. Saya suka ngeledekin, kamu hukumnya hukum apa? Hukum rimba apa hukum alam? Nah, katanya hukum pidana, ya. Pidana perdata. Yang ketujuh, menciptakan proyek kreatif. Ibu moderator kalau mau nanya, ada yang nanya kasih tahu ya. Nggak apa-apa, disela aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan. Yang ketujuh, menciptakan proyek kreatif. Ini yang sering Om Jaya lakukan, proyek nulis. Karena hobi Om Jaya itu nulis. Karena dengan menulis ini, Om Jaya dapat penghasilan tambahan. Jadi kalau Bapak Ibu tuh baca tulisan Om Jaya di Kompasiana, itu makin banyak mengklik, makin banyak uang GoPay yang Om Jaya dapetin. Ya, pernah satu ketika Om Jaya dapat uang 2,5 juta. Ya, 2,5 juta dari Kompasiana. Apa yang Om Jaya tulis? Judulnya bubarkan saja program guru penggerak. Oh, sampai berapa? 130.000 pembaca. Rupa-rupanya isinya bukan meminta bubarin, tapi justru mendukung program pendidikan guru penggerak. Nah, jadi ajak anak-anak menulis cerita pendek, puisi, atau membuat buku cerita sendiri. Yang paling bagus ini sekarang pantun nih. Kalau pantun kan bagus nih. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep. Jangan lupa beli kerak telur. Cakep. Cakep. Terus, kalau kamu banyak membaca, pasti akan banyak pengekor. Ya, telur pengekor ya kan. Nah, ini Bu Ewi jagonya nih kalau bikin pantun nih. Ah, Om Jaya mah kurang. Ya Bu Nah, Ewi, yang kedua, boleh dibalas. ya balas boleh. Silakan. Balas Bu Ewi, biar semangat Bu Ewi. Balas sambil nunggu Om Jaya minum. Haus juga ternyata. Bumi yang balas tuh. Teman-teman jangan ngantuk ya. Aduh, takutnya Om Jaya ini sama kayak mendengarkan dongeng sebelum bobo nih. Bumi ya, balas Bumi ya. Ya. Bisa disimak ya? Halo? Halo? Bisa disimak nggak? Hai. Siap Om. Bisa disimak ya? Takutnya Om Jaya Ya. ngomong sendiri, yang lain pada tidur nih. Nyimak. Nyimak ya? Saya belum pernah dapat tuh Bu Imas. Om Jaya doakan dapat GoPay ya. Atau nanti Bu Imas kirimkan aja alamat. Nanti GoPay, Gojek segera datang, GoFood. Ya, masih banyak nih uang GoPay ya. Lalu proyek matematika. Buat proyek yang melibatkan pengukuran seperti membuat kue, berapa kilo tepungnya, berapa gram garamnya, gulanya, terus bikin bumbunya. Di mana Anda harus menghitung bahan yang diperlukan. Nah, jadi ajak tuh anak-anak bikin kue, ya, bikin yang paling gampang apa ya? Bikin bakwan misalnya, bikin donat, ya. Yang dari tepung terigu lah, tuh berdasarkan pengalaman ya, ngelihat Intan dan Berlian tumbuh menjadi besar, itu waktu kecilnya kayaknya mereka seneng banget gitu, karena diajarin matematika langsung oleh mamanya, bagaimana memasak, terus akhirnya membuat makanan yang enak dimakan bersama. Itu proyek-proyek yang long time memory yang membuat mereka senang. Ya, makanya kalau teman-teman di sekolah yang rapotnya masih merah, harus belajar langkah-langkah membuat soal ANBK. Ilmunya ini Om Jaya dapatkan dari Dr. Suparno yang ganteng. Oh, beliau dulu kepala sekolah SMA Lab School Romangun. Sekarang ditugaskan di SMA Lab School Bayoran. Dan beliau terpilih menjadi kepala sekolah inspiratif Kemdikbud. Nah, teman-teman ini bisa belajar nih, nanti bisa ngundang nih Bu Ewi, Pak Dr. Suparno. Pernah kita undang juga di PGRI, ngasih materinya bagus banget. Ya, langkah-langkahnya apa aja? 1, menentukan
kompetensi dasar. 2, memilih tipe soal. 3, merumuskan soal. 4, menyusun rubrik penilaian. 6, menguji soal. 7, memperbaiki. Ke-6, memperbaiki dan menyempurnakan soal. Ya. Nah, coba lanjut. Ini udah 100 nih kayaknya ditembus nih. Teman-teman, lanjut. Ayo. Apa? Ulangi lagi ya. 1 apa tadi? 1. Menentukan kompetensi dasar. Yang kedua. Apa tadi ya? Oh, cuma pengen cek ini nyimak apa? Cuma pengen dapat sertifikatnya doang. Soalnya Bu Ewi itu menjanjikan sertifikat kepada para peserta. Wah, pada senang itu sertifikatnya. Termasuk Tapi jangan motivasi. sampai ya, mohon maaf, sertifikatnya dapat tapi ilmunya nggak dapat gitu. Jadi omnya cuma ngetes doang nih. Udah ada 96. Memilih tipe soal. Iya, memilih tipe soal. Yang ketiga, merumuskan soal. 4, menyusun rubrik penilaian. 5, menguji soal. 6, memperbaiki dan menyempurnakan soal. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, teman-teman, mulai dari menentukan kompetensi dasar. Sebelum membuat mana tadi? Nah, ini ya, menentukan kompetensi. Sebelum membuat soal, ya, wah ininya mouse-nya nih kegeser, sorry. Sebelum membuat soal, 99 orang, 1 orang lagi 100. Ayo Wewi, sebarkan ke banyak WA group biar 100 tembus. Ayo, wah, ini Om tangan dulu deh biar 100 orang yang ikut gabung, makin banyak makin bagus. Ya. Sebelum membuat soal, penting untuk menentukan kompetensi dasar yang ingin diukur. Ya, kenapa? Komputasi dasar ini biasanya mengacu pada kurikulum terdahulu 2013. Ya, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sekarang kita masuk kurikulum Merdeka. Om J sarankan teman-teman membaca buku judulnya Memudahkan Anak Belajar. Buku ini karangan Profesor Anita Lee. Bagus banget isinya. Jadi teman-teman coba deh pesen bukunya lewat Tokopedia, ya, lewat online lah, pokoknya ketik aja Memudahkan Anak Belajar. Ya. Ini sangat bagus buat teman-teman untuk langkah awal menentukan kompetensi dasar. Yang kedua, memilih tipe soal. Soal ANBK dapat dibagi menjadi, jadi berkurang menjadi 96. Soal ANBK dapat dibagi menjadi beberapa tipe, antara lain soal pilihan ganda, memudahkan penilaian secara cepat dan objektif. Yang kedua, soal isian singkat, menguji pemahaman siswa secara mendalam. Yang ketiga adalah soal esai, ya, di mana teman-teman bisa menguji murid tentang pemahamannya secara mendalam. Ya, yang ketiga, soal esai memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pemikiran dan analisis mereka. Nah, kita tuh udah mulai itu ketika anak-anak masuk SMP Life School, ya, lewat kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kita udah ngajarin tuh literasi numerasi. Makanya alhamdulillah rapot pendidikan kita selama ini bagus, ya. Karena kita dari awal udah tesnya juga udah mulai dari situ, dari ujian masuk siswa baru. Berikut yang ketiga, merumuskan soal. Berikut ini adalah beberapa tips dalam merumuskan soal. Yang pertama, jelas dan singkat. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga, variasi. Pastikan soal-soalnya mudah dipahami. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu, yang meragukan. Lalu relevansi. Soal harus relevan dengan kompetensi yang diukur. Yang ketiga, variasi. Buat variasi dalam soal untuk menghindari kebosanan dan untuk menguji berbagai aspek kemampuan siswa. Makanya di sekolah kami ada yang namanya membuat karya tulis ilmiah.
Ya, KIR, disingkat Kartul, karya tulis ilmiah. Nah, di situ anak-anak mempresentasikan hasil karya tulisnya baik berupa penelitian ataupun mengambil dari berbagai angket atau survei. Dengan cara inilah kita berusaha membuat anak-anak itu sudah terbiasa memecahkan masalah. Dan itu dimulai dari merumuskan soal. Ya, yang keempat. Mana sih? Aduh. Nah, menyusun rubrik penilaian. Jadi kalau teman-teman melihat rubrik penilaian, ya biasanya ada beberapa bentuk. Rubrik penilaian itu penting untuk memberikan penilaian yang objektif. Rubrik ini harus jelas dan terukur sehingga siswa dapat memahami kriteria keberhasilan. Dan saya yakin teman-teman di SD itu udah tahu rubrik penilaian adalah merupakan sebuah alat penilaian yang mencakup kriteria dan standar penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja atau hasil kerja siswa. Nah, ini kalau nanti teman-teman sudah berhasil dalam melakukan penilaian atau evaluasi, teman-teman bisa jadi narasumber ya public speaking for teacher. Ya, presentasiin tuh ya apa-apa yang teman-teman sudah lakukan. Nah, kemarin kami mendatangkan Bapak Dr. Indra ya, Indra Mata tentang kupas tuntas presentasi guru yang efektif. Teman-teman yang Om Jaya sayangi dan banggakan, ini ada catnya apa ini? Ada link daftar hadirnya enggak, Bu Linda? Oh, Bu Linda nanya daftar hadir. Kenapa nanya daftar hadir? Karena takut tidak dapat sertifikat. Insya Allah dapat. Bu Linda nanti ada, Bu Linda. Sabar. Kita nunggu 2 orang lagi sampai 100. Pesertanya baru 98 orang. Wih, banyak juga ya. Ini Bu Ewi sukses juga nih. Biasanya jam-jam segini pesertanya cuma 10 orang. Ini pesertanya sampai 98 orang. Buset dah. Yang kelima, menguji soal. Sebelum digunakan secara resmi, pun penting untuk menguji soal. Ya, soal-soal itu harus diuji dulu sebelum diberikan kepada anak. Lalu uji coba tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan sejumlah siswa atau murid untuk mendapatkan umpan balik. Hal ini akan dapat membantu mengetahui apakah soal sudah sesuai dengan yang diharapkan atau perlu diperbaiki. Oh, kalau Bapak Ibu sudah melakukan pengujian soal, kata Pak Dr. Jamil, TM Jamil, Anda termasuk guru hebat masa kini. Wow. Ini kalau teman-teman nonton rekamannya bagus banget tuh. Waktu itu beliau ngasih materinya hari Selasa 28 Februari. Ya. Tinggal lihat rekamannya, bagus banget. Ya, kadang-kadang kalau lagi ada kesempatan suka muter ulang gitu materi-materi yang diberikan sama para pakar gitu di PGRI. Dan alhamdulillah ilmunya dapat, tapi sertifikatnya nggak dapat. Bu Linda, ya, apakah bisa dipahami apa yang saya sampaikan, Bu Lindawati? Tulis di chat. Kalau bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Ayo, Bu Linda. Insya Allah dikit lagi selesai nih. Diingetin ya, Bu moderator, berapa menit lagi Om Jaya ngomong? Sekarang udah jam 14.18. Nggak terasa udah sejam lebih. Ya, berikut. Yang keenam, memperbaiki dan menyempurnakan soal. Ya, memperbaiki dan menyempurnakan soal. Setelah mendapat umpan balik, lalu penting dilakukan untuk menguji soal. Uji coba tersebut juga bisa dilakukan dengan melibatkan sejumlah siswa untuk mendapat umpan balik. Saya ulang lagi yang tadi ya, yang keenam, yang kelima. Hal ini dapat membantu mengetahui apakah soal sudah sesuai dengan yang diharapkan atau perlu diperbaiki. Iya Pak, dapat dipahami dan sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Linda. Sepatunya nomor berapa Bu Linda? Nanti Om Jaya kirim. Ya. Berikutnya yang keenam, memperbaiki dan menyempurnakan soal. Setelah mendapat umpan balik, lakukan perbaikan dan penyempurnaan pada soal. Pastikan semua aspek yang telah ditentukan itu terpenuhi. Ya. Lalu perhatikan syarat penyampaian soal yang baik. Oh, nah. Ya. Apa itu soal yang baik?
Soal yang baik adalah soal yang memenuhi syarat penyusunan. Apa itu? 1. Batuk. Soal harus dibuat berdasarkan materi atau konsep yang sudah diajarkan. Yang kedua, guru harus memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis soal. Apakah pilihan ganda, apakah uraian, atau pertanyaan. Gitu ya Bu Linda ya? Ya, nanti jangan tanya lagi absen. Insya Allah absen akan disiapkan. Contoh, soal pilihan ganda. Eng. Apa yang terjadi jika air dipanaskan hingga mendidih? A. Air menjadi es. B. Air menjadi uap. C. Air tetap cair. D. Air berubah warna. Ya, silakan dijawab di Zoom. Di chat. Ayo, silakan teman-teman. Jawab. A. Air menjadi es. B. Air menjadi uap. C. Air tetap cair. D. Air berubah warna. Silakan. Silakan. Kita lihat ya. Ini kan ada 100 orang, ada 101 nih. Benar nggak jawabannya yang jawab 100? Nah, jadi Bu Ewi, tolong yang tidak menjawab di chat, jangan dikasih sertifikat. Artinya dia cuma dompleng. Ya, dia cuma dompleng Zoom, dia nggak ikut, nggak ada interaksi. Ya, itu Bu Iwi itu bagus tuh. Bu Iwi B, ya. Terus siapa lagi? Baru 2 orang. Bu Iwi, Bu Ewi, Bu Fauzia. Air menjadi uap. Ake, Jakarta. Oke, Ibu Ake. Terus siapa lagi? Baru 3 perasaan. Dari 100 orang yang Pak Heru Gunawan, no, B. Ibu Lindawati, B. Terus Rizky Amelia, B. Imas Masito, oh, ketika membuat soal terdiri dari kategori muda, sedang, sukar. Yayat, B. Ya. SMA Eliswarti SMA 71. Wah. B. Ya, nanti pertanyaan saya jawab ya Bu Imas ya. Mana lagi nih? Oh, yang lain ternyata tertidur. Ya. Jadi dari 101 orang hanya 15 orang yang menjawab. Nah, 15 orang ini nanti akan dapat hadiah dari Om Jai. Oh, tepuk tangan. Nama satu lagi. Pak Purwanto Ahmadi. Tepuk tangan buat Pak Purwanto. Oh. Bu Imas, asik ya. Jadi di dalam kegiatan-kegiatan ini kadang-kadang kita sebagai peserta tidak menyimak. Ya, yang diharapkan hanya sertifikat. Jadi wajar kalau ilmunya nggak dapat. Nah, buat teman-teman nih ada 23 orang, Masya Allah, yang ngechat. Om Jai ucapkan terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan Om Jai. Jadi ada interaksi itu. Ya. Nah, Om Jai mau jawab dulu sama pertanyaan Bu Imas Masito. Om, ketika membuat soal terdiri dari kategori mudah, sedang, sukar, bagaimana ketika kita mengevaluasi soal anak-anak semuanya salah? Wah. Berarti ada yang belum diajarkan. Konsep-konsep dasarnya belum nyampe ke otak siswa. Karena itu, Ibu Guru, Bu Masito harus melaksanakan program yang namanya remedial, ya. Jadi soalnya belum dipahami oleh anak-anak, ya. Diulang lagi materinya. Insya Allah kalau diremet, diulang, diuji coba lagi, pasti nilainya akan lebih bagus. Gitu ya Bu Imas ya. Bisa terjawab Bu Imas, nomor sepatunya berapa Bu Imas? Nah, nanti dikirim sepatu Cinderella yang ketinggalan. Kalau cocok berarti berjodoh. Siap, siap. Bu Imas kok sial? Jangan sial atau siap. Saking cepet-cepetnya nulis siap jadi sial. Typo. Nomor 36 ya, jadi sama dengan istri saya nomor sepatunya. Yang kedua, contoh soal isian singkat. Sebutkan 3 bagian dari tumbuhan. Oh, apa tuh bagiannya? Ya, sekarang saya mau tes teman-teman. Silakan dijawab di chat Zoom. Sebutkan 3 bagian dari tumbuhan. Boleh nyontek di Google, silakan dijawab. Akar, batang, daun, Bu Fauzia.
Bu Layarnya Istighfar, belum berubah di saya Akar ya? Batang Daun, Bu Rizka, Kristanti, wow. Bu Iwi Triandari, mantap. Bu Sinta Sarinska, Ada yang udah pada jawab tidak. yang lain. Pak Heru Gunawan, weh keren. Bu Lindawati, wah Bu Lindawati jadi makin aktif nih, senang saya. Terus Bu Imas, akar batang daun. Pak Imam, akar batang dan daun. Terus orang lagi nih, cuma segini aja nih, 16 orang. Titin Supartini, wow, akar batang daun. Siapa lagi nih? Purwanto Ahmadi, batang ranting daun. Nah, ini adalah guru-guru Bu Duryanti, Pak Siswanto, Bu Ake, oh, yang benar-benar menyimak apa yang Om Jaya sampaikan. Semoga ilmunya nyampe. Bu Nur Afifah, oh MPD. MPD itu kan merasa percaya diri ya. MPD. Magister Pendidikan. Nah, teman-teman, alhamdulillah ada 22 orang yang jawab. Di sini kita akan tahu apakah Bu Sita akar batang daun. Oh. Kita akan tahu, oh ternyata tumbuhan itu dari akar batang daun. Nah, sekarang contoh soal esai ya, siapa jawab ya. Jelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi kesehatan. Oh, silakan dijawab di mulut chat. Siapa yang bisa menjawab akan dapat buku dari Om Jai. Jelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi kesehatan. Iya. Silakan jawab. Jelaskan pentingnya menjaga kesehatan bagi kesehatan. Helwiah, udara menjadi bersih. Nah, Bu Nur Afifah, terhindar dari kuman penyebab penyakit. Bu Fauzia, meningkatkan kualitas air yang bersih dan aman untuk diminum. Weh, keren-keren ini. Bu Ida Nursanti, udara menjadi bersih. Sama kayak Bu Ewi tadi. Yang berikutnya, yang lain jawabannya. Mana? Air menjadi uap. Air menjadi uap. Wih. Apa? Iya kan? Purwanto Ahmad, buat semua sehat fresh. Wah. Bu Imas Masito, kebersihan sebagian daripada iman. Ya. Keren. Terima kasih teman-teman sudah menjawab soal esai. Nah, ini adalah contoh-contoh soal. Ya. Ini adalah contoh-contoh soal pilihan ganda, isian singkat, soal esai. Nah, coba deh diuji cobakan ke murid-murid pakai kuisis. Keren tuh. Ya, kalau teman-teman bisa ngasih pembelajaran, mohon maaf, apa nih? Sebutkan. Ya, betul. Terima kasih Ibu Imas, Anda jeli. Akan ada hadiah sepatu nomor 36 buat Bu Imas. Terima kasih. Ya, nah, bagus. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke kesimpulan? Om Jai ada yang bertanya nih dari Ya, Bu Nur silakan. Afifah. Silakan. Ya. Kata Bu Nur Afifah. Saya buka dulu itunya, slide-nya. Silakan. Mangga sambil Om Jai istirahat, capek juga ya. Ya, silakan. Yang mau nanya. Kata Bu Nur Afifah, pertanyaan berkelanjutan, jika nilai anak remedial lebih tinggi dari siswa yang tidak remedi, bagaimana menulisnya di rapot? Apakah adil bagi siswa yang tidak remedi? Nah, itulah namanya profil pelajar Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh murid Indonesia. Oh. Jadi ibu guru harus punya keadilan. Kalau ada anak diberi kesempatan remet, kemudian dia remetnya lebih bagus, harus diberikan yang namanya penghargaan atau reward. Dia kan sudah naik nilainya. Sudah diberi penghargaan, sudah diberi kesempatan. Wajar kalau dia diberi penghargaan nilai yang lebih tinggi. Benar nggak? Tentu semua itu harus sesuai dengan prinsip keadilan. Ya, jangan sampai karena misalnya murid tersebut anak guru, anak pejabat, akhirnya diberi nilai meningkat. Tidak. Tapi semua itu kita lakukan dengan cara-cara yang adil. Ya. Misalnya Fatimah. Fatimah mendapat nilai matematika 75. Dan dia ingin
mendapat kesempatan perbaikan nilai. Dari hasil perbaikannya, Fatimah mendapat nilai 85. Iya nggak? Otomatis kalau memang dia mengerjakan sendiri, bisa diberikan nilai 85, bisa juga 75 tambah 85 dibagi 2. Jadi tinggal tergantung gurunya aja. Kalau saya sih secara pribadi ya, saya akan menghargai anak-anak yang mau meningkatkan hasil belajar dengan cara mandiri. Dan itu adalah sebuah apresiasi karena anak mau belajar. Gitu ya, kejawab nggak kira-kira? Terjawab nggak? Gimana Bu Nur Afifah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Nur Afifah, Bu Nur Afifah. sambil masak kayaknya nih Bu Nur Iya Afifah. kayaknya. Multitasking nih. Ya, Ya, Mohon maaf, kalau boleh ikut urun rembuk. oh iya Om Jai. silakan Bu Ake. Wah, Iya. ini dosen saya nih. Silakan Bu Ake. Ini Om Jai, kalau misalnya soalnya sama persis dengan yang soal sebelumnya, itu kan jadinya kurang ini ya, Om, apa yang sebelumnya udah lihat nih soalnya, terus mengerjakan dapetnya jelek misalnya. Terus kemudian mengerjakan lagi dengan soal yang sama, pastinya kan akan menjadi lebih bagus. Iya. Berarti kasihan juga yang nilainya udah lulus, cuman tidak terlalu bagus dibandingkan Betul. dengan yang sudah sempat lihat soalnya, hasilnya jadi lebih bagus. Bagaimana Om kalau begitu? Terima kasih. Makanya kita perlu yang namanya bank-bank soal Bu Ake. Kalau kita biasa pakai Moodle, kita misalnya soal 50, bikin soalnya 100. Sehingga ketika diuji kembali, soalnya tidak sama nomornya. Gitu Bu Ake. Nah, dengan nilai-nilai itu, anak-anak dengan soal-soal yang sudah kita siapkan, kan kita biasanya punya bank soal tuh Bu. Bank soal Siap. 100, Jadi, yang diujikan baik. 50, ya kan? Masih Iya. ada stoknya. Masih ada stoknya ya. Sesuai Baik, dengan jadi kalau capaian pembelajaran. baik. Jadi kalau soalnya sama ya, berarti gurunya yang kurang kreatif ya Om Nah, ya. itu makanya kita di Lab School selalu punya namanya bank soal. Baik, baik Om Jai. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih Bu Ake, bagus banget ini dosen saya nih. Kalau udah bicara ilmu semua ya keluar. Ya, lanjut. Ada lagi sebelum saya lanjutkan dengan kesimpulan. Kita sampai jam berapa ini rencana? Sampai jam 15.00 Silakan. Om Jai. Yo, 15, masih ada 30 menit lagi. Ya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin masih bertanya sebelum Om Jai melanjutkan materi? Memberikan kesimpulan. Silakan mau nanya, silakan aja. Mumpung Om Jai ada waktu. Karena nanti setelah ini masih ada kegiatan ini di Matraman ini. Maklum, cowok panggilan. Banyak yang manggil. Berbagi ilmu. Alhamdulillah rezeki. Ya. Ya, Bapak Ibu. Tidak ada? Ya. Oke, silakan Om Jai untuk dilanjutkan. Bu Imas, nomor sepatu 36 ya. Akan Om Jai ingat selalu. Ya. Dalam membuat soal ANBK, ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, ya, untuk anak-anak itu, oh ini masih muter nih, tunggu ya sebentar. Nah, udah kelihatan ya. Untuk anak-anak sekolah dasar itu memerlukan pemahaman yang baik, khususnya tentang kompetensi dasar dan kemampuan murid. Ya, di dalam kurikulum Merdeka udah apa tuh namanya? Kalau sekarang capaian pembelajaran lah ya. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, diharapkan soal yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kemampuan murid. Nah, ini Om Jai belajar tuh dari Bu Femi itu. Ya. Selain itu, penting untuk selalu memperbarui dan mengevaluasi soal agar tetap relevan dengan perkembangan pendidikan. Dengan demikian, pembuatan soal ANBK yang baik
dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Lalu perhatikan contoh soal ANBK yang dibuat oleh Kemdikbudristek. Tadi linknya udah Om J bagikan ya. Ketik aja contoh soal ANBK Kemdikbud, nanti teman-teman dapat. Nah, kesimpulan dari materi yang Om J sampaikan. Alhamdulillah ada 101 orang yang bergabung di sini. Meningkatkan nilai literasi dan numerasi memerlukan keterlibatan aktif. Dari siapa? Dari orang tua, dari guru, dari lingkungan sekitar. Itu akan meningkatkan nilai literasi dan numerasi. Oleh karena itu, buat teman-teman yang rapot pendidikannya masih merah, perhatikan 3 hal penting ini. Orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Dengan menciptakan suasana yang mendukung dan menyenangkan, anak-anak akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang penting di masa depan. Subhanallah. Peserta nambah jadi 106 orang. Deket-deket dapat sertifikat. Nambah jadi 106 orang Bu Ewi. Aduh, luar biasa. Proses belajar adalah perjalanan. Mudah-mudahan direkam ya. Panitia ngerekam nggak nih? Direkam ya. Syukur ada live YouTube-nya, ada rekaman YouTube-nya nggak? Buat teman-teman yang mungkin berhalangan bisa nonton rekamannya ya. Proses belajar adalah perjalanan. Dia bukan tujuan. Jadi selalu memberi dukungan dan pujian untuk setiap kemajuan yang dicapai. Ya, jadi kalau ada anak yang nilainya mohon maaf ya 40, 30, beri dia pujian, beri dia semangat. Barangkali ada masalah lain yang membuat anak tidak konsentrasi dengan materi yang kita berikan. Oleh karena itu, penyusunan soal asesmen yang efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi memerlukan pemahaman yang mendalam. Hal ini akan bersangkut paut atau berkaitan dengan karakteristik siswa atau murid sekolah dasar, keterkaitannya dengan kurikulum, serta penggunaan berbagai strategi penyusunan soal. Dengan pendekatan yang tepat, guru sebagai pendidik dapat menciptakan asesmen yang tidak hanya mengukur kemampuan murid dalam berliterasi, tetapi juga mengukur kemampuan murid dalam bernumerasi. Ya, oleh karena itu, Om Jai bersyukur pada teman-teman, sekarang udah 108 orang, bisa ketemu Om Jai walaupun hanya di dunia maya, kita belajar bareng, kita belajar berbagi ilmu, bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan, masih ada waktu, kita sampai jam 3:30 ya, jam 15 ya Bu. Ya, 14.38, ini udah 14.38. Mudah-mudahan apa yang Om Jai sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, alhamdulillah Om Jai juga sudah pernah pergi ke Jepang, melihat sekolah-sekolah di Jepang, dan Om Jai belajar banyak tentang literasi dan numerasi di negara tersebut. Dan alhamdulillah nilai PISA mereka memang bagus, nilai PISA-nya, dan kita memang banyak belajar dari negara-negara besar seperti Cina, India, ya, terus Amerika yang memang penduduknya terbesar di dunia. Nah, Indonesia sekarang udah masuk peringkat 4, ya, udah ratusan juta. Mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan kita di bidang literasi, di bidang numerasi, sehingga anak-anak kita lebih senang dia membaca, lebih suka menulis, lebih senang berhitung, lebih senang melakukan hal-hal yang menyenangkan.
Buat teman-teman dipersilakan kalau mungkin ingin ada pertanyaan dari 100 orang ini, ya, mau bertanya, atau teman-teman yang baru bergabung mungkin ingin minta link YouTube acara ini. Nah, Bu Ewi ada link YouTube-nya nggak? Nanti buat teman-teman yang ketinggalan, ya, ini ada Bu Ake nanya, boleh. Nanti akan di-share kata Bu Ewi ya, di-share ke WA Group, teman-teman nanti gabung di WA Group. Dan kalau kira-kira ada materi-materi yang siang hari ini mungkin belum bisa dipahami, ingat selalu nomor cantik 0815 915 515. Jadi saya ingin teman-teman tidak berhenti belajar di sini, kita belajar bareng. Tanya ke Om Jai 0815 915 5515. Materinya nanti tinggal minta ke Bu Ewi, ya Bu Imas, ya materinya minta ke Bu Ewi, di sana udah lengkap. Tapi kalau mau download juga boleh. Ini Om Jai kasih di Zoom. Ya mudah-mudahan kuat ininya akses internetnya. Ada 9,15 mega. Terima kasih. Saya balik kembali kepada Ibu Sylvia untuk memimpin acara. Ya, terima kasih untuk Om Jai yang telah memberikan materi mengenai asesmen untuk peningkatan literasi dan numerasi. Ini sangat bagus untuk Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak dan Ibu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk webinar kali ini. Saya persilakan untuk Bapak dan Ibu apabila ada yang mau ditanyakan, karena kita di sini sifatnya adalah sharing. Jadi apabila Bapak dan Ibu juga sudah ada pengalaman dalam penanganan masalah asesmen ini, Bapak dan Ibu juga bisa sharing di komunitas webinar hari ini. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Ini yang pertama ada Ibu Rizky Amelia. Beliau katanya gini, Om Jai, di era digital ini dirasakan kok generasi muda semakin berkurang kemampuan literasinya ya Om. Sepertinya memahami soal dan memilih konten digital yang positif. Itu gimana pendapat Om Jai? Betul, saya setuju dengan Ibu Rizky Amelia. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang baik, memberikan latihan-latihan, ya, membaca, menyenangi anak-anak kita membaca, dan kemudian dia menyukai menulis. Ya, jadi kalau misalnya gurunya senang baca, terus gurunya juga suka nulis, pasti anak-anaknya juga begitu. Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari, gitu ya Bu Rizky ya. Nah, supaya nanti nilai-nilainya menjadi konten digital yang positif, kalau saya sih ngajarin anak-anak bikin blog, nulis di blog, ya. Walaupun saya sering diketawain oleh teman-teman guru gitu. Ngapain sih Om Jai ngeblog gitu? Emangnya apa sih dari blog ya? Bagi saya, blog itu alat rekam yang ajaib, ya. Banyak tulisan saya tahun 2008 itu masih punya relevansi dari sampai sekarang tahun 2024 itu masih enak dinikmati, dan itu unlimited, nggak habis-habis itu. Ya, misalnya saya ngajar pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sampai pertemuan terakhir ada semua di situ. Sehingga ketika ada anak-anak yang dia sakit, ada berhalangan, tinggal lihat aja pertemuan berapa yang kamu belum ada. Kegiatan-kegiatan di ruang maya ini perlu kita tingkatkan dengan memanfaatkan tools online yang ada di internet, ya. Terus mungkin Bapak Ibu bisa nyoba kuisis. Kemarin saya bikin karya ilmiah dan saya taruh di PMM tentang pemanfaatan kuisis. Ya, alhamdulillah banyak yang baca tuh kuis-kuis. Ya. Jadi memang ketika kita tahu nilai anak-anak literasinya lemah, ya kita harus cari solusi dan kemudian memberikan aksi nyata untuk memperbaiki itu. Yang penting aksi nyatanya Bu Rizky. Ya, jadi aksi nyatanya berhasil apa enggak? Alhamdulillah kalau saya berhasil.
Ketika saya tahu misalnya nilai anak-anak itu kurang dari 80 di pelajaran informatika, maka saya membuat soal-soal dalam bentuk kuisis. Dan jadi tahu tuh anak-anak mana yang lemah bisa diketahui. Dan dari situ akhirnya nilai anak-anak menjadi meningkat. Gitu ya Bu, kemampuan literasi ini harus dimulai dari kepekaan guru. Memperbaiki itu dan mencoba mencarikan solusinya. Semoga terjawab Ibu Rizky Amelia. Selanjutnya ada dari Bu Lindawati. Maaf Pak, mau tanya tentang penulisan option pilihan ganda menggunakan huruf kapital apa huruf kecil aja? Kalau saya sih biasanya kalau huruf A, B, C, D-nya besar, tapi yang teks itunya kecil. Ya biasa aja sih, jangan terlalu besar semua, karena juga kalau semuanya besar kurang enak juga ya, caps lock ya, itu kurang pas. Jadi sesuai proporsionalnya aja. Contoh-contoh soal yang dibuat oleh kementerian aja. Kalau kementerian bilangnya kecil, ya kecil. Gitu aja. Saya sih ngikutin yang udah dicontohkan oleh kementerian dalam membuat soal-soal. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan terjawab. Monggo, ada lagi. Ada lagi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh di chat. Buat teman-teman nanti yang bertanya, jangan lupa menuliskan alamat lengkap di nomor WA Om Jai 0815 915 5515 untuk Om Jai kasih hadiah berupa buku. Ya, mohon maaf hadiahnya hanya buku, tapi mudah-mudahan buku ini bisa memacu dan memicu teman-teman untuk membaca buku. Ya, insya Allah akan dikirim ke alamat rumah masing-masing. Om Jai ucapkan selamat. Bagi yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Masih ada baru 3. Ya, silakan tuh Bu Nur Afifah mau nanya. Assalamualaikum. Om Jai. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya mau bertanya tentang ini dari sekolahan saya ya Pak ya. Permasalahan tentang literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi di tempat kami itu memang masih merah sekali. Tentang minat baca siswanya, tentang mungkin juga fasilitas yang diberikan sekolah. Tapi kita sebagai guru sudah berupaya untuk meningkatkan literasi. Maksudnya kita mendorong siswa untuk seperti ini. Tapi kenapa Pak ya? Kok dirasa ini masih kurang sesuai standar gitu loh Pak. Jadi kita sudah mendorong sepenuhnya. Mungkin memang adanya kekurangan minat baca siswa yang memang sangat kurang. Itulah yang jadi hambatan kan guru yang menggerakkan anak-anak untuk membaca lebih aktif dan gimana solusinya? Mungkin ada pencerahan bagi sekolah kami atau saya bisa sampaikan ke guru-guru yang lain. Gitu, Pak. Terima kasih. Ada kalimat bijak mengatakan, berkali kita gagal, lekas bangkit dan cari akal. Berkali kita jatuh, lekas berdiri, jangan mengeluh. Wah. Jadi ketika kita lihat nilai rapot pendidikan sekolah masih merah, jangan kita berhenti untuk mencari solusi. Ketika kita masih merasakan sakit, cari obat yang mujarab. Cari dokter yang berpengalaman. Alhamdulillah, Ibu Nur Afifah ketemu Om Jai. Dan Om Jai siap membantu. Kalau perlu ajak Om Jai ke sekolah Bapak Ibu. Ya, karena berdasarkan pengalaman, kalau orang yang langsung datang ke sekolah itu biasanya lebih mantap. Kalau lebih benar kayak gini kadang-kadang suka nggak fokus. Ya, jadi kadang-kadang mohon maaf banyak para pencari sertifikat. Jadi nggak benar-benar mau belajar. Kalau benar-benar mau belajar kan dari awal sampai akhir dia menyimak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, terutama Ibu Nur Afifah, gampang solusinya.
ikuti strategi penyusunan soal asesmen yang efektif untuk meningkatkan literasi dan numerasi yang sudah Om Jai tuliskan di Kompasiana. Ikuti apa poin-poin penting yang ada di sana, dibaca baik-baik, terus diamalkan. Kalau kemudian belum berhasil, ya harus undang Om Jai tuh ke sekolahnya langsung. Jangan pikirin honornya Om Jai. Om Jai datang dengan biaya sendiri, tenang aja. Ya, karena Om Jai itu S1 beasiswa, S2 beasiswa, S3 beasiswa. Jadi udah saatnya Om Jai berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman pada teman-teman lainnya. Gitu ya, Bu Nur Afifah. Mudah-mudahan terjawab. Jangan lupa kirim alamat untuk mendapatkan hadiah buku. Weh. Ya tuh udah Bu Ake tuh. Bu Ake tuh udah nunjuk tangan tuh. Ya, ayo sekarang untuk Bu Ake untuk bertanya. Maaf, Om Jai. Ya. Ini saya ada di jalan jadi agak berisik. Saya cari tempat nyepi dulu. Begini Om, biasanya kalau saya mengadakan remet itu waktunya suka hampir nggak ada, Om. Jadi kadang-kadang berbenturan dengan waktu guru-guru yang lain yang juga mau bikin remedial, atau berbenturan dengan kadang-kadang waktunya remet dipakai untuk kelas meeting misalnya gitu. Jadinya bingung juga tuh mau bikin remedial. Kalau Om Jai ada trik-trik barangkali untuk menghadapi situasi seperti itu? Terima kasih Om. Ada dong. Dan ini sudah Om Jai lakukan. Namanya juga guru informatika. Gunakan teknologi untuk menjadi solusinya. Nah, kebetulan nih materi besok Om Jai diminta ngasih pemanfaatan tools online dalam digitalisasi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu siapkan media online untuk anak-anak kapan saja, di mana saja mereka mengerjakan soal-soal online tersebut. Bisa melalui blog, bisa melalui quizzes, bisa melalui Moodle, WordPress, banyak tempat. Kompasiana, Facebook, ya, atau Instagram juga boleh lah. Pokoknya tempat-tempat di mana anak-anak itu dia bisa berinteraksi dengan kita tanpa harus bertatap muka secara langsung. Ini Om Jai dapatkan ilmunya dari Prof. Eko Indrajit. Selama COVID kita belajar bagaimana menggunakan media online untuk membuat anak-anak tetap belajar, ya. Kalau Om Jai sih lebih senang pakai blog. Pertama gratis, kedua ringan, yang ketiga mudah dibuka di handphone siswa. Saya kadang-kadang pakai WA juga Om. Pakai WA juga boleh. Itu yang paling mudah, sangat-sangat mudah WA. Mudah dan gratis. Iya, itu mudah dan gratis. Jadi sekarang gunakan teknologi yang paling modern di sekolah Bapak Ibu. Kalau yang modernnya WA, ya WA. Gitu ya? Siap Om. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ake. Jangan lupa alamat lengkapnya ditunggu. Ya. Ya, enak ya belajar sama Om Jai. Dapat ilmu, dapat hadiah, dapat buku, dapat ilmu. Ya kan? Terus nanti ada door prize lainnya. Ya tenang aja. Insya Allah belajar sama Om Jai itu mengasihkan dan menyenangkan. Bu Sylvia sebagai moderator jangan lupa kasih alamat juga. Sebagai rasa terima kasih sudah mendampingi Om Jai menjadi moderator. Ya. Jangan sampai moderatornya nggak kebagian buku, ya nggak? Itu saya murid Om Jai membuat blog dan sekarang terus belajar menulis di Kompasiana. Cuma belum dapat bonus dari GoPay ya Bu Imas. Sabar, inama as-sobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Gitu ya. Mohon izin Om Jai pamit duluan karena sudah ada WA dari Siberkreasi. Ditunggu di Matraman ya. Teman-teman. Terima kasih banyak Om Jai. Om Jai minta maaf kalau dalam kesempatan ini ada kekurangan-kekurangan. Ya, namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Tapi kita belajar dari kekurangan-kekurangan itu. Begitu ya Bu Ewi, Bu Sylvia. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk
Om Jai atau Bapak Dr. Wijaya Kusuma MPD selaku narasumber yang hari ini sangat-sangat eh, inspiratif untuk kita semua dan mencarikan kita berbagai solusi untuk penanganan uh, asesmen dalam literasi dan juga numerasi. Bapak dan Ibu semua, guru-guru hebat yang hari ini sudah sangat antusias bergabung belajar bersama kami. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat yang bisa kita implementasikan untuk peserta didik kita. Saya selaku moderator hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan juga memohon maaf apabila ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan. Tapi sebelum mengakhiri, Bapak dan Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk Bapak dan Ibu membuka kamera. Silakan untuk Bapak dan Ibu membuka kamera agar kita bisa berfoto bersama. Ini akan menjadi sebuah kenang-kenangan untuk hari ini. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Ada berapa slide Pak Hadi? Ada 1, 2, 3. Insya Allah. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Hari ini kami dari tim komunitas pendidik SDN Durensawit 12 berterima kasih banyak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk partisipasi. Terima kasih Ibu atas materinya, Bapak Ibu untuk materinya terima kasih. Jangan lupa isi daftar hadirnya. Baik Bu.